Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Nah, ini tukik-tukik yang sudah keluar dari lubang penetasan. Dan sekarang kita akan bawa ke penyimpanan tukik ya Pak ya, supaya dia kuat dulu kan. Ayo. Yang habis diserang predatornya itu ya. Wah, banyak banget nih tukik. Ini ada berapa ekor Pak? Ini kurang lebih satu adanya itu 150, 200 sampai 200. Tukik semua nih, lihat. Ini adalah tempat penyimpanan tukik sementara. Jadi sebelum dilepas liarkan, tukik-tukik harus disimpan dulu di sini ya Pak ya. Wah, ayo Pak, kita pindahin Pak, sini Pak. Ini kita pindahin ke sini dulu. Sebelum kembali dilepas ke habitatnya, saya dan petugas akan menyimpan dulu ratusan tukik baru menetas ini di ruangan bersuhu khusus. Pada dasarnya, ular tidak akan menyerang manusia bila ular ini tidak diganggu. Kondisi hutan di sepanjang pantai di sisi selatan Pulau Jawa bagian barat sangatlah terjaga. Lapisan tanah vulkanik bekas letusan Gunung Krakatau menjadikan tanah di daerah ini subur sehingga tumbuhan dan tanaman bisa berkembang dengan baik. Tak terkecuali pepohonan yang ada di dalam hutan. Terik matahari yang mulai menyengat kulit bukan menjadi halangan bagi saya untuk menjelajahi hutan pesisir Pangubahan yang juga menjadi rumah bagi beragam jenis satwa dan vegetasi, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Saya berharap di sini juga bisa bertemu dengan satwa selain reptil purba penyu hijau. Karena bulan-bulan ini merupakan waktu migrasi berbagai jenis satwa untuk mencari tempat yang lebih banyak persediaan makanannya. Kondisi hutan pesisir dengan beragam vegetasinya ternyata juga menarik minat reptil lain untuk menempatinya. Seekor piton molurus tidak jauh dari tempat saya berdiri, tampak sedang beraktivitas di siang hari. Kemungkinan reptil yang satu ini sedang berburu makanan atau berpindah tempat yang memiliki persediaan makanan cukup banyak. Ini adalah jenis ular piton molurus atau sanca bodo. Ukurannya piton molurus sebenarnya merupakan jenis piton atau sanca yang suka berada di daerah lembab, terutama di daerah aliran sungai. Namun, tidak menutup kemungkinan piton jenis ini berada di hutan pesisir karena terbawa oleh aliran air ataupun tumpukan sampah yang terbawa gelombang laut hingga sangat liar, masih sangat galak. Mendekati ular seperti ini sebenarnya tidaklah terlalu berbahaya, asal kita tetap menjaga jarak serangnya. Karena piton bukan tergolong ular berbisa, namun jika teledor dan terlalu dekat, bisa saja berakibat fatal karena gigi-gigi tajam piton dapat melukai dan merobek kulit. Pada dasarnya, ular tidak akan menyerang manusia bila ular ini tidak diganggu. Tapi ular ini akan menyerang apabila dia merasa terancam. Karena ular mengira manusia adalah objek yang berbahaya baginya. Apalagi kita masuk ke dalam wilayah teritorial atau wilayah
dia mencari makan. Otomatis dia akan sangat mempertahankan wilayahnya. Ular ini memiliki taring yang sangat tajam dan berbentuk kail. Jadi ketika dia menggigit, ia akan memasukkan dan menancapkan gigi-gigi aglifanya itu ke kulit, kemudian menarik untuk merobek kulit tersebut. Apabila sampai tertarik, kulit kita akan robek dan kita akan mengalami luka yang sangat parah. Jadi sebisa mungkin bila tergigit oleh ular ini, kita jangan berusaha untuk menarik gigitannya tersebut, tapi kita tahan. Kemudian ujung moncong ular itu sangat sensitif. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk mencentil ujung moncongnya itu sekeras mungkin. Biasanya dia kaget. Kalau dia udah kaget, dia akan langsung buka mulutnya, terus ngelepasin gigitannya. Nah, kalau misalkan nggak ditarik, mungkin bekas gigitannya cuma titik-titik aja, lubang-lubang kecil aja. Tapi kalau misalkan ditarik, bisa sobek. Oke, sekarang kita bergerak lagi, kita mencari satwa-satwa lainnya yang ada di sekitar sini. Kehadiran piton molurus di hutan pesisir pantai Pangubahan menjadi bukti kawasan ini rupanya tidak hanya menarik minat penyu hijau saja untuk menjadikannya tempat pendaratan. Namun reptil lain juga tertarik untuk menjadikan lokasi ini sebagai habitat karena kondisinya yang cukup mendukung. Rupanya satwa yang satu ini memberikan Panji kesempatan nih. Kehadiran sesosok predator ganas menyita perhatian saya. Ophiophallus hana yang tiba-tiba muncul kemungkinan sedang berburu atau tengah mengincar mangsa. Beruntung, saya terlebih dulu dapat melihat keberadaannya. Pas Panji cicip, ternyata yang di atas pohon itu bukan pion Panji. Ada juga itu tuh, seekor king cobra yang jatuh dari pohon itu ke bawah. Aduh, untung aja Panji lihat. Kalau nggak lihat, Panji kehilangan jejaknya nih. Oke, kita deketin yuk. King cobra dewasa berukuran tubuh hampir maksimal yang berada beberapa meter di depan saya ini tampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerak yang ada di sekitarnya. Predator yang satu ini sepertinya sedang mengincar atau mengawasi sesuatu. Mendekati king cobra, jangan sembrono. Kalau sampai sembrono, kita bisa celaka ya. Karena nih ular bukan ular yang nggak bahaya, nih ini bahaya banget. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Kewaspadaan ular yang satu ini tampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat king cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari king cobra yang dikenal sangat disiplin, menjaga, dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang, ular king cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaannya. Ular ini sangat agresif banget. Dia menganggap siapapun yang ada di sekitar sini adalah
pengganggu baginya. Ular king cobra merupakan ular pemakan ular. Dia akan sangat agresif bila bertemu dengan ular lainnya. Karena selain dia mempertahankan teritorialnya, dia juga merupakan ular petarung. Dan ketika lawannya mati, ular ini akan memakan lawannya bulat-bulat dan dalam kondisi utuh. Jangankan ular jenis lain, ular yang sama jenisnya, sesama king cobra, bila kalah bertarung, ular ini akan menelannya utuh. Oke kawan, Panji nggak akan terlalu lama bergelut dengan yang satu ini. Panji akan memberikan ciuman aja